cuma dikasih hopping aja tuh sama si analis itu gitu buat membeli di harga yang sama di masa depan gitu loh. Syukur-syukur kalau naik, kalau dibanting mampus juga gitu kan. Terus ketika dibanting tenang masih ada MA5 gitu kan. Jadi analisa itu kita harus punya satu tujuan. Ketika satu tujuan tadi kita analisa dia swing low, ternyata jadinya swing high, betul di tanggal yang sama, analisa kita salah apa benar, Pak? Kira-kira. Bagaimana, Pak? Penyakit analis ya, seperti ini contohnya ya. Misalkan saya menganalisa BBNI ini ya, saya predik dia di tanggal berapa nih? Tanggal 21 Maret itu membentuk swing low, Pak. Itu loh ya. Ternyata harganya membentuk swing high. Gitu loh. Ini analisa saya salah apa benar? Salah, Pak. Salah, betul. Tapi kan kalau analis kan ngomongnya gimana? Betul kan? Tapi benar di tanggal 21 Maret ini pembalikan dari swing high, Pak. Betul. Di sini ada pembalikan. Gitu loh. Tapi analisa kita itu seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi ketika kalian kehilangan siklus. Analisa kalian salah. Gitu loh. Percuma kalian ngomong gitu. Bener kan di tanggal 21 ada swing high gitu. Wah, gan sakti. Bukan seperti itu. Sakti itu dikatakan kalau kalian berhasil mempredik harga dan waktu. Udah gitu. Kalau misalkan kita berbicara, betul kan di tanggal 21 ada swing high gitu kan? Kan kita analisnya swing low, bukan swing high. Gitu loh. Berarti kita salah hitung. Gitu loh. Pertanyaannya jangan, oh ini kan nggak cocok teorinya gitu kan. Kitanya yang salah hitung. Udah gitu. Jadi ketika kalian salah, ya salah. Kalau benar-benar. Hindari untuk membuat analisa dua sudut pandang. Analisa itu satu, eksekusinya satu, aturannya satu. Ini seperti itu. Betul, Baik, Pak Willy. Pak. Betul. Mungkin teman yang Endu, Pak, ganti nanya, Pak. Ya, masih banyak saya pertanyaan saya. Nggak apa, Pak. Lagi, Pak. Terus, Pak. Hah? Nggak apa-apa, Pak. Yang lain, Pak. Kasihan, Pak. Yang Endu aja nih, Pak. Kalau udah kosong, nanya lagi, Pak. Diwakilkan oleh Bapak, gitu kan? Nggak enak juga, Pak. Banyak yang masih mau belajar, Pak. Ya, izin dulu, Pak. Ya, silakan, Pak. Nanya, Pak. Ya, jadi, silakan, Pak Riga. Misalnya kita ada dua garis forecast waktu ya. Misalnya tanggal 7 sama tanggal 22 gitu. Tanggal 7-nya pas kebetulan ada swing low. Berarti kan kita dari analisanya harusnya tanggal 22-nya terbentuk swing high gitu kan ya. Ternyata di tengah-tengah itu ada swing high terbentuk dan dia bergerak turun ke arah. Itu yang kemarin Pak Nana definisikan sebagai siklus yang hilang gitu ya, Pak? Betul, Pak. Itu yang kadang kita lupa bahwa perhitungan kita itu bisa setiap kali berubah, Pak. Gitu. Nah, ketika kita gagal menghitung siklus yang hilang tadi, udah hancur, Pak, pasti. Pasti kita gagal predik tuh. Kenapa kita gagal predik? Karena kita udah salah analisa, intinya gitu. Contoh nih ya, seperti di jag ini nih. Saya setting 43 ya. Misalkan. Nah, di sini kan siklus terakhirnya itu jelas betul nggak, Pak? Apa siklusnya? Kita jangan ngelihat ke belakang, pusing ya. Siklus terakhirnya di sini betul nggak? 1, 2 nih. Betul kan? Ya, panjang Pak. Ini betul nggak, Pak? Siklus terakhirnya ya, kan? Sekarang berarti kita percaya bahwa dia ini swing high. Betul? Betul. Kita forecasting gitu kan? Kita forecasting gitu kan? Kita forecasting dia mau kemana? Tapi sebetulnya kita ketika menarik swing di sini udah salah, Pak. Salah. Kenapa? Karena swing terakhirnya itu sebetulnya di sini, Pak. Ini keterbatasan mata kita aja nih sebagai manusia. Dan itu hal yang wajar. Saya bilang siklus gan itu pendek-pendek, nggak panjang-panjang. Panjang kalau kalian udah sepanjang ya hitungnya panjang juga gitu. Bisa nggak kita ngitung PTP dari sini ke sini? Boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Nih saya mau ngitung PTP dari A sini nih. Ini A-nya ya. Ini B. Boleh nggak? Bisa, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Tapi emang kalian trading nunggu. Kalian udah secara logik aja. Berarti PTP-nya kurang lebih dari sini kan? Betul nggak? Betul nggak? Iya. Kapan dia mau ke sana itu kan? Itu loh. Kapan dia mau ke sini kan? Jawabannya kan itu loh. Sederhana gitu. Jadi gini Pak Nana, berarti misalnya nih kita ketemu hilang siklus. Berarti kita harus melakukan perhitungan yang kemarin diajarkan yang either PTV ketemu degree atau PTV ketemu atau PTV versus specific angle sampai dia jatuh lagi di
forecast yang tadinya kita buat awal gitu ya? Betul, sampai kita paham lagi siklusnya, Pak. Gitu. Ini kan kalau kita buat forecasting, bentar ya. Ini pasti kita anggap siklusnya di sini, betul nggak, Pak? Iya. Betul nggak? Betul kan? Tangkapnya di sini kan? Nah, ketika kita buat, ternyata kan akhirnya PTP-nya seperti ini. Nah, misalkan PTP-nya di sini nih ya. Terus waktunya itu kita konversi kan, harga jadi waktu 8.400. Berapa tuh? 8.400. Ini misalkan. Ini ada kesalahan tapi kan ada kesalahan hitung gitu kan dari kitanya. Inilah yang biasanya menyebabkan siklus yang hilang tadi. Bukan hilang, tapi kita salah hitung. 28,9 itu kan. Kita hitung di sini gitu kan. Nah, kita hitung di sini. 29 hari gitu kan. 29 bar ya. Nah, kita pakai jam. Terus di sini kan harmonik yang keduanya betul, Pak. Time keduanya 29 kali 2 berarti 58 gitu kan. Nah, berarti 58 hari. 58 bar. Nah, dikatakan di tanggal sekian, Pak. Ternyata loh ya. Harganya di sini aja membentuk swing low nih, Pak. Di sini bentuk swing low-nya nih. Ternyata di sini dia bentuk swing low nih. Tuh loh. Terus dia bentuk swing high di sini. Pak Rega bingung kan kenapa harga nggak balik ke PTP. Ternyata ini ada swing yang tidak terhitung oleh kita nih. Makanya kita harus pandai-pandai juga ngelihat marketnya. Nah, itu loh Pak. Ternyata jarak swingnya itu bukan dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini. Sehingga harusnya analisanya seperti apa? Vektor dari sini. Swing high-nya di sini, vektornya kan, time-nya gitu kan, di sini dan di mana tuh. Dapat harganya, itulah tadi. Gitu. Tetap aja kan, walaupun harganya di sini, vektornya 29 kan, betul nggak di sini nih? Betul Pak. Nah, betul harga berangkat nyampe situ dia swing low. Kita bisa menemukan lagi tuh swing high-nya. Seperti itu Pak. Itu kadang yang terjadi ketika kita analisa GAN, kita kelewatan yang namanya main top dan main bottom. Betul Pak. Makasih Pak Nano. 0,3 itu Pak. Jadi ini sih yang harus teman-teman perhatikan ya, dimana analisa kalian itu bisa salah karena adanya kesalahan analisa gitu. Makanya kan kalau misalkan teman-teman pernah baca GAN, kalau salah berarti saya ada yang salah, betul nggak Pak? Dia nggak nyalahin marketnya tuh, cuma dia salah perhitungan saya yang salah. Nah sekarang kita perhitungan lagi dengan main top dan main bottom, betul nggak ada main bottom di sini Pak? Kelihatan nggak main bottom di sini? Nah, terus kita lihat lagi di sini kenapa high? Ternyata ada vektor di sini kan? Coba deh kalian hitung vektornya ini pasti targetnya ada di sini. Gak usah pusing deh. Kita langsung aja tambahkan seperti ini nih. Ke harganya langsung. Untuk hitung vektor 2 ya. Masih ikut vektor ini. Panjangnya seperti ini. Deket-deket vektor kan Pak, koreksinya kelihatan kan nih? Jadi kesalahan kita ketika menganalisa dan menyampling itu loh kita. Makanya saya bilang minta bantuan jijag ya, teman-teman semua minta bantuan jijag. Pakai jijag itu kalau di 1 jam itu 0,4 dan 3. Ini bisa membantu kalian untuk menemukan the next cyclus selanjutnya. Kalau kayak sekarang nih kan, the next cyclusnya berarti dia membentuk bottom harusnya kan swing low gitu. Jadi kita bisa prediksi itu. Jadi ini penentuan siklus ini tuh benar-benar sangat bermanfaat. Ketika dia membentuk swing low di sini, kita tahu bahwa dia akan membentuk swing high. Sampai mana dia swing high-nya, kita hitung aja nilai PTP-nya kan dari X ini ke sini gitu kan. Kita dapat tuh swing high-nya ternyata di sini. Dan ada juga di sini dekat dengan nilai PTP-nya. Terus kita hitung lagi dari AB ini mau kemana turunnya gitu kan. Dapat lagi tuh nilai PTP-nya ada di sini, pas gitu kan. Kita hitung lagi nih dari swing low sini mau kemana, dapat lagi tuh PTP 1 lah kurang lebih di sini.
Ini pas, kita hitung lagi tuh dari sini ke sini mau kemana. Ternyata nggak turun ke nilai PTP-nya, dia langsung naik. Gitu-gitu aja loh, gampang loh. 04 dan 03, 1 jam ya. Daily jejak itu pakai 4 dan 3 sama. Tinggal ditambahkan aja. Ini jadi 4 dan 3. Ini kan 4, kalau di daily itu 4. Kalau di time frame yang 1 jam itu 0,4. Bahkan ada pertanyaan teman-teman, ini tuh salah kalian menganalisa siklus di sini, saya salah perhitungan. Gitu loh. Kita bisa menghitung PTP di sini, betul. Tapi kan yang kita analisa itu bukan the next major-nya loh, tapi minornya. Minornya itu berarti dari A, B, sama dengan C. C-nya di mana itu yang kita cari. Kapan? BTS. Rank-nya seperti apa? Harmonic angle. Gampang. Silahkan teman-teman, ada pertanyaan lagi yang lain? Izin nanya, Boleh. untuk yang harga price dan low untuk di PTV itu, kalau kita pakai date, price, and range, itu harga close, harga open, apa harga high? Harga tertinggi dan low, Pak. Kan Harga PTP tertinggi itu dan kan, low. Betul. PTP itu saya bahas Week sedikit. dan week Yang ya. dihitung itu sebetulnya jarak harga yang terjadi daripada perubahan harga itu, Pak, dari low ke high. Jadi kita harus tarik itu dari paling high dan paling low. Banyak 26 poin. Betul nggak? Berarti Selama open close-nya nggak dilihat ya, nggak dilihat harga tertinggi Siap. dan terendah. Gitu. Siap, Penasaran aja, Ini 3 Makasih, bar nih kan. Nah ini kita dapat tipe-tipenya nih 26. Berarti kurang lebih ya 268 dikurangi 26 itu sekitar berapa harganya tuh? Tip itu bakal beda-beda dikit dengan harga naik dan turunnya sih. Karena dia resultannya sama gitu kan. Kecuali nanti PTP 2 tinggal ditambahkan. 26 dikurangi ini harga tertinggi berapa ya? Kurangi dulu. 268 kurangi 26 berapa? 268 kurangi 26 silakan. 242, Pak. 242 kan. Ini kan kalau kita ngomongin ekspektasi kan, dia bakal ada di 242 katanya. 242 sekitaran situ lah. Ini sama dengan double bottom juga targetnya. Gitu. Dan ini sama juga misalkan kalian hitung pakai PRG sama ada di sini. Gitu, Pak. Makanya lebih enak itu sebenarnya kalau yang nanti kalian bisa harmonik ya, yang bisa harmonik, trading pakai harmonik itu kalian bisa buat tuh bahwa si price cycle itu mana, karena analisa di pasar saham gitu ya, di pasar apapun itu bentuknya bukan analisa kalau naik banyak kalau turun banyak, enggak. Tapi yang kita analisa itu di mana tanggal selanjutnya berbalik gitu kan. Ternyata ada nih price cycle-nya gitu kan. X, A, B, C gitu kan. D di sini nih tanggalnya gitu. Jadi yang kita buat itu adalah kita saklek analisa tuh. 4 bagi 10 berapa, Pak? 0,4, 0,4. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ini yang saya hindari itu pertanyaan-pertanyaan Pak, kenapa 0 pakai 4? Itu kan kita udah belajar di pertama kali bertemu. Gunakan angka yang ada udah. Kenapa kita pakai 0,4? Karena jigjagnya ini bagi 10, Pak. Ini kan depth-nya 4 nih. Ini buat daily nih. Ada logikanya juga sih, karena memang yang diperhitungkan itu jarak daripada 0,4-nya tuh, 4 jam. Berarti sehari 4 jam. Karena rumusnya itu gini loh, rumus jejak itu ya. Nih, kita lihat nih ya. Tolong. Kan rumusnya teman-teman? Kita lihat dulu rumusnya mana ya. Ada kolomnya. Itu kan membandingkan rata-rata tren dengan tren sebelumnya. Disimpan dia. Nah, dia bagi 2 nih, pivot. Pivot itu tahu pivot nggak? Harga. Ini 3 bawaan, Pak, 3 punya trading view. Itu loh. Pivot itu loh harga loh. Harga. Terus
dibagi beberapa bar, 2 bar gitu. Jadi bukan 2 bar, lebih kepada mereaksikan pokoknya 3 bar, 2 bar terdekat. Jadi kalau misalkan kita menggunakan daily ini sekitar deviasinya itu 4 ya, berarti sekitar beberapa candlestick di harinya tuh. Makanya kalau misalkan kita menggunakan pivot point itu di dalamnya itu misalkan 1, 2, sama seperti teman-teman menggunakan fraktal sih dasarnya, di mana dia akan ada di harga-harga swingnya gitu loh. Bedanya di rasio hari aja gitu kan. Ini kan fraktal 2 nih periodenya gitu kan. Membandingkan dengan 2 periode. Kita pakai 5 gitu. Nah, dia membandingkan dengan 5 periode tertinggi dan terendah. Nah, sama jejak pun Pak gitu Pak. Kalau kita pakai 4, dia berarti deviasinya 4% atau apa ya? Mungkin dia pakai daily ya stok ya. Karena jejak daturan di daily. Saya bagi 10 aja tuh. Langsung jadi 0,4 untuk di time frame yang lebih rendah. Biar apa? Biar kita dapat main top dan main batunya langsung. Karena keterbatasan kita dalam menganalisa swing ini nanti yang bakal jadi perkaranya. Ini kan dibagi 10 nih. 4 dibagi 10. Nah, satunya kan kita dapat nih. Kalau kita masih settingan normal nggak bakal dapat, Pak. Atau teman-teman punya settingan bisa dapat lebih banyak main bottom dan main top, silahkan gitu di request. Kalau saya pakai 0,4 karena saya akan mendapatkan banyak lebih periode daripada si swing high dan swing low-nya. Atau main top dan main bottom. Betul, basic loginya dari fraktal juga sebetulnya, cuman bedanya dia lebih ke arah kita menemukan trend market. Karena the next trend itu bisa dilacak dengan kita mengetahui swingnya loh Pak, serius gitu loh. Banyak teman-teman yang udah paham sebetulnya teori the next trend itu seperti apa, tapi kan tadi yang ngajarnya orang broker, saya bilang kan, ya kalau yang ngajar orang broker udah lain cerita gitu. Karena kalau ngajar orang broker, forecastingnya bukan dari swing low sini ke sini nih, bukan dari sini ke sini, tapi dari sini. Misalkan ya. Analisanya pasti jauh gitu. Sedangkan seorang trader itu harus bereaksi pada harga terkini. Ya kalau kita bahas tentang masa depan ya 0,08 kan. Pertanyaannya kan harga terkininya mau kemana dulu. Jadi jawabnya di sini nih. Nah, ini kan turun nih swing high, swing low. A sama dengan B dihitung kan naiknya mau kemana nih gitu. Ini dapat kok nilainya di sini. Memang kurang lebih ada di sini. TTP-nya tuh ada di sini. Gitu, Pak. Udah kan? Ada pertanyaan yang lain? Lanjut satu Ya. lagi, Itu yang mengenai gun seasonal date. Yang saya mau tanyakan itu kan 21 Maret ya, Sedangkan kalau kita lihat dari Google, dia ada 4 tanggal ya kayaknya, ya. Major dan minor. Iya, major dan minor, betul. Jadi kita tetap pakai 21 Maret atau bisa pakai yang 4 tanggal major itu, Gini Pak, kalau kita menggunakan aturan GAN, karena kan GAN seasonal date itu artinya natural GAN ya, tanggal natural yang terjadi karena adanya siklus perubahan alam ya Pak ya, perubahan cuaca dan sebagainya. Yang kita pakai itu sudut 0 equinox ya Pak, 21 Maret. Itu loh. Itu Pak. Tapi sudut yang sama 45 derajat ditambah 15 60 derajat ini menjadi sudut pembalikan GAN. Paham nggak? Maksudnya? Paham nggak teman-teman? Nih, kurang saya gambar sedikit ya. Ya, jadi gini. Kan sudut equinox itu Pak, itu 0 derajat itu di tanggal 21 Maret atau 22 Maret. Betul? Nah, ini setiap naik 15 derajat itu 30 derajat ya, menjadi zodiak, betul enggak? 21 ke tanggal berapa tuh zodiak? Itu kan dimulainya di astrologi itu dari tanggal 21 Maret, Pak. 21 Maret berarti ke tanggal berapa tuh? Sebentar deh. 2 Juni ya kayaknya, Bukan, ke tanggal 20-an lagi. Sebentar. Astrologi. Makanya ini kenapa dia menggunakan astrologi event ya. 21 Maret. Jadi astrologi itu ulang tahunnya di 21 Maret justru, Pak. Nih. Seingat saya pernah di-share deh sama Pak Iron kalendernya. Udah di-share ya Pak Ironnya? Pernah di-share? Ada di grup. Ada di grup kalendernya, Pak. Jadi, ini kan 21 Maret perhitungannya nih. GAN ini kan.
Nah, dia bisa mengoptimalkan klimatologi menggunakan astrologi, Pak. Atau dia bikin siklus bisnis gitu loh. Siklus bisnis daripada si waktu 21 Maret tadi. Nah, ternyata loh ya, sudut kelipatan tadi itu pun sudut spesial juga, Pak. Sehingga ketika kita memasukkan tanggal harga terendah atau harga tertinggi, itu sama, Pak. 45 hari dari harga terendah, tapi ingat dikali dulu dengan nilai satu hari itu 1 derajat itu berapa nilainya, Pak ya? Gitu. Nah, itu memberikan potensi, Pak. Makanya itu ada nanti namanya Sun in Capricorn. Nah, itu Sun in Capricorn itu berapa derajat tuh? Coba. Tanggal berapa tuh Pak Irwan? Sun in Capricorn. Silahkan dicek deh. Coba. Sun in Capricorn. Ketika matahari berada di house Capricorn. Zodiak Capricorn. Ini kan astrologi itu bentuknya gini ya. Bentar deh. Mana deh? Bentar. Nggak punya ephemeris di komputer soalnya. Ephemeris Zodiak. Nah, astrologi itu bentuknya gini, Pak. Kelihatan nggak nih? Nah, ini dikatakan house, Pak. Yang ini nih, house nih. Ada Taurus, ada Gemini, ada Capricorn, ada Aquarius. Ini Capricorn ya. Capricorn nih, kalau nggak salah. Nah, mana matahari? Ini yang bulat nih. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak, Pak? Mana bulan? Ini bulan nih. Gitu loh. Ini planet-planet nih, Pluto, Merkurius, Mars, dan sebagainya lah gitu kan. Nordik Utara dan sebagainya banyak. Nah, ketika kita lihat matahari ini masuk ke housing di Capricorn, itu disebut Sun in Capricorn. Dan Sun in Capricorn itu sama dengan tanggal berapa setiap tahun, Mbak? Silakan coba dilihat. Ketika matahari masuk ke Capricorn. Nih. Sun in Capricorn. Kita bahas ya logikanya. Sun in Capricorn terjadi di bulan apa tuh? 22 Desember setiap tahun. Dan 22 Desember ini bertepatan dengan apa gitu kan? Nah, ini tuh. Nanti dari 22 Desember dia pindah lagi tuh ke tanggal sekitar 22 Januari berarti ya. 22 Januari itu masuk apa tuh? Gitu loh. Ketika winter solstice apa yang terjadi di bumi? Orang-orang rata-rata zaman dulu tuh pada panik lah karena musim ibaratnya musim badai gitu kan atau apa, itu menyebabkan harga emas naik gitu. Dan itu betul dibuktikan bahwa harga emas itu naik ketika Sun in Capricorn gitu, sampai sekarang tuh gitu. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa Jadi banget. kalau seasonal date ini lebih bagus pakai yang gun general atau spesifik? Lebih bagus Bapak menggunakan yang spesifik. Oh, Karena berarti kalau general itu dia membahas tentang siklus bumi keseluruhan, Pak. benar, kembali Hanya lagi kan komoditas gitu kan. Gitu. Kalau spesifik ini lebih ke emitennya. Nah, yang kita mau analisa itu kan yang pertama emiten, betul nggak? Yang memiliki Betul. sifat yang berbeda-beda. Tapi Betul. secara general kita bisa gunakan tanggal-tanggal ini sebagai ya tanggal yang diawasi saja, Pak. Gitu. Iya, makanya waktu saya buat itu kalau yang general itu kayaknya enggak begitu presisi ya di emiten ya. Tapi kalau Betul. spesifik mengikuti swingnya itu langsung kena di Yahoo. Kena, betul. Untuk Yang time-nya, spesifik, waktunya. Betul. Makanya Siap. saya bilang teman-teman jangan salah. Di sini jangan salah. Kenapa? Karena saya bilang tadi ya, kalian nanti yang belajar astrologi, mungkin di kelas 4 juta, itu bakalan bingung tuh kalau nggak ngerti tentang gun seasonal date. Kenapa ada gun itu menggunakan ephemeris gitu, Pak. Dia kenapa menggunakan geosentrik gitu kan? Alasannya tadi karena dia menemukan bahwa sebetulnya astrologi itu bisa menggait manusia dalam menemukan event daripada klimatologi gitu, Pak. Nah, itu perbedaan pandangan. Yang satu memandang misalkan sebagai adanya perihal mistik, yang satu menggunakannya sebagai perihal klimatologi. Sama aja gitu kan. Kalau di Indonesia itu mungkin ada namanya ilmunya Pranata Mangsa, pernah dengar nggak? Ini ilmunya musnah juga ya. Tapi yang orang Jawa kayaknya pernah deh waktu kecil tuh. Waktu kecil mungkin diajakin ke sawah sama bapaknya, terus dibilangin tuh. Belum lahir kayaknya, Nah,
Pranata Mangsa ini dulu sistem penanggalan yang dipakai untuk bertani, Pak, bercocok tanam. Dia itu menggunakan bintang apa namanya? Sering disebut tuh saya lupa, kecil tuh. Kalau mau ngelaut pun itu ada gitu caranya tuh. Kalau mau bertani itu harus bintang apa namanya? Bintang kemukus atau apa gitu. Jadi ini nih yang sebetulnya digunakan yang sama oleh GAN, paham nggak? Ini kan kalau di Jawa nih, jadi kalau kalian mau belajar ke Jawa juga bisa sebetulnya tuh. Gitu loh, Mbak. Cuman ini ilmunya hilang juga ya, karena memang zaman sekarang udah susah ditebak ya, alam itu udah susah ditebak menggunakan ilmu-ilmu seperti ini gitu. Pernah ada yang lihat GAN emblem nggak? Pernah ada yang lihat GAN emblem nggak? GAN emblem. Nah, kalau ada yang lihat yang seperti ini nggak? Pernah ada yang lihat ini nggak GAN emblem nih? Nah, ini orang Jawa juga pakai, orang Jawa, orang Sunda zaman dulu gitu untuk bercocok tanam. Gitu. Zaman sekarang ya saya nggak tahu juga masih digunakan atau enggak gitu. Dan sama Pranata Mangsa itu melihat bintang sebagai patokannya gitu. Gitu loh. Dia melihat bintang sebagai patokannya. Oh, bintang ini masih ada tuh. Saya lupa. Bahkan orang suku Baduy itu masih menggunakan hal tersebut gitu. Ada namanya bintang apa ya? Itu kan menggunakan ilmu perbintangan tuh. Jadi kalau misalkan disebut Pak ilmu perbintangan sesat, enggak sesat, ada ilmunya sebetulnya. Dia memang ilmunya untuk melihat dari sisi klimatologi gitu. Kalau misalkan kalian melihat dalam segi mistik ya susah gitu. Tapi kalau misalkan kalian melihat dalam segi astronomi, penanggalan aja sebagai alat untuk menghitung waktu, nggak sesat nggak apa, karena bisa dipertanggungjawabkan. Maret sesuai dengan matahari gitu kan, bumi terhadap matahari juga kan. Baik dia geosentris ada di 0 derajat, ketika dia heliosentris ada di 0 derajat juga gitu. Jadi memang ilmu ini bisa kalian pelajari gitu. Pertanyaannya apakah kemampuan kita bisa mempelajarinya itu aja gitu. Pertanyaan terakhir. Ya, oke. Habis kelas esoteris ini, apakah ada apa ya? Ada petunjuk untuk kelas berikutnya apa ya, Hu? Kalau Supaya saya meningkatkan ini mungkin karena saya kelola ya Pak ya, teman-teman ini banyak yang belajar analisa teknikal. Tapi kayaknya banyaknya dari YouTube. Itu nggak sih? Dari mungkin sales broker tuh kan. Agak-agak kesel juga sales broker tuh. Jadi saya mungkin bakal saranin teman-teman itu ke basic ya. Ke basic advance di mana teman-teman pelajari itu dari bukunya Jenkins yang Technical Analysis Explained gitu kan. Mungkin saya bakal bikin kelas basic advance ini mungkin the last course basic advance dari saya ya. Gitu loh itu ya. mau, Hu. Betul, Hu. Saya bakal buat, tapi ini kita perjanjian saya bakal bahas dari basic banget. Dari belajar do teori, kita belajar tentang teori volume dari Anna Cooling dan PSA dari Tom Williams. Terus nanti kita masuk ke pattern, kita ikuti rules dari Bulowski. Terus kita masuk ke harmonic chart pattern menggunakan bukunya Scott Carney. Gitu loh. Tapi ini dari dasar. Kalian bisa sampai, karena kelasnya nggak bakal beres sebulan. Gitu loh. Berarti termasuk candle juga ya, Hu ya? Baca candle ya, OHLC ya? Betul, karena saya bakal ajarin kalian tentang OHLC. Kita bakal menggunakan bukunya Steve Nison untuk OHLC ya Pak ya, dan juga bakal menggunakan buku daripada Neil Fuller. Neil Fuller sebetulnya dia nggak ada buku, tapi dia bisa ikut kelasnya dulu. Gitu. Cuma ini bakalan lama gitu. Kalau kalian mau ya silahkan, kalau nggak mau nggak apa-apa. Ini lama soalnya. Sebetulnya Pak. Apa? Sebetulnya Hu, kita itu mau sebetulnya Hu. Cuman mungkin diatur nggak terlalu rapat gitu ya kelasnya ya gitu, biarpun anggaplah let's say 15 atau 10 kali pertemuan begitu, tapi dibikin lebih senggang begitu, lebih asik Hu. Jadi basic advance jadi nggak kejar-kejaran dia Hu. Betul Pak. Basic advance yang pertama itu 6 bulan Pak. Ini 6 bulan. Yang ngomongin biayanya sama mungkin ya, nggak bakal beda jauh. Karena biaya yang dulu juga cuma 300.000 6 bulan Pak gitu ya. Nah, ini tuh lama. Ini lama, serius lama. Kenapa? Karena saya bakal sering ulang materi untuk kalian itu. Jadi gini loh,
analisa teknikal itu sebetulnya gampang, Pak. Yang susah itu kita memahami behind skin-nya loh. Kenapa sih teori ini ada gitu? Itu loh yang susah itu. Contoh ya, seperti ketika kita sering dengar nggak teori Richard Wyckoff? Volume split analysis, sering dengar nggak? Akumulasi distribusi, sering dengar nggak? Sering kan? Tapi kenapa kalian lupa dengan Tom Williams? Padahal Tom Williams yang menyempurnakan ilmunya. Malah di negara kita orang disuruh ngikutin aturan Richard Wyckoff. Gitu. Padahal teorinya udah disempurnakan sama Tom Williams gitu. Namanya volume split analysis. Itu tahu dari mana fase SC, AR, ST, itu dari teorinya Tom Williams gitu loh. Ini sebenarnya teori volume sederhana di mana nanti kalian bisa mengerti tentang adanya sentimen bullish dan bearish yang diperhitungkan, terus bagaimana sih candlestick itu terbentuk gitu. Nah ini mungkin kelas basic advance itu lebih ke sana Pak gitu. Bakal lebih, kan bahkan belajar nanti candlestick itu nggak ada hubungannya dengan volume gitu loh. Bisa aja pagi-pagi saya bikin bid di harga tinggi, harga langsung arah tuh. Gitu. Ya, usul ya Hu ya. Saya sih mau kok Hu belajar seperti itu. Mungkin diadain polling aja dengan kelas santai. 6 bulan mungkin, tapi santai per 1 bulannya 2-3 kali gitu, nggak dikejar-kejar. Kayaknya karena emang senang kita bakalan lama, betul Pak. Karena ya, kalau belajar advance tuh agak lama. Makanya saya kemarin tuh banyak yang nawar juga tuh, Pak buka basic advance, saya bukan nggak mau. Iya mau. Karena kadang-kadang teman-teman tetapnya malas. Kenapa? Karena teman-teman kan pinginnya langsung bisa ya. Saya ngerti tuh, langsung praktis gitu. Kalau misalkan kita mau belajar analis teknis, itu nggak dari awal ya, itu susah, serius. Itu susah Pak. Ya, kita mau bikin rumah selalu ada fondasi Hu. Betul. Tapi kalau nggak ada fondasi, atap gimana mau taruh gitu. Betul. Karena terima kasih Hu Nana. Nanti akan saya polling ya Hu ya. Iya Bu. Okay. Makasih ya Hu. Kalau nggak 6 bulan ya 3 bulan minimal lah. Ya, yang kemarin itu 7 bulan ya Pak? Nana. 6 Pak. 6 lebih ya? 6 lebih gitu. Karena itulah technical analyst itu gitu. Tapi itu ada yang jadi juara Pak kemarin. Debolannya itu jadi juara MOS. Satu Jawa ya Pak. Iya, gitu. Yang volume tuh. Karena emang nanti teman-teman kalau misalkan ikut kelas basic tuh ya, itu nemu ininya loh, nemu apa stylenya masing-masing gitu. Ada orang memang yang stylenya itu di pattern tuh. Saya nggak bisa salahkan dia tuh, karena dia ngerti banget tentang pattern. Contoh Bu Santi. Bu Santi dulu di W1, W2 tuh belajar harmonic chart pattern tuh ya. Gitu. Itu bisa banget tuh. Sekarang tuh hebat banget, bahkan bisa ngajar tuh. Kemarin ngajar di kelas PPNO, bahkan saya pun nggak kalah gitu. Karena saya tidak terlalu jauh tentang mengerti tentang harmonic pattern gitu kan. Cuman sekedar paham aja. Bu Santi nyampe ngerti tuh. Oh ini Pak namanya misalkan Gartley gitu. Cuma ngerti rasionya aja. Namanya saya nggak tahu juga apa tuh. Diajarin Budian, Pak. Gitu. Jadi nanti itu loh, itu pioneer style-nya tuh. Ada juga yang Pak saya belajar PSA gitu kan, volume split analysis. Kayaknya saya cocok dengan teori saya memperdalam. Udah, kamu ke arah PSA. Baca buku-bukunya Tom Williams, terus kalau bisa kamu udah jangan kemana-mana gitu. Jadi kalau misalkan kita belajarnya itu, bener loh ya ini ya, belajarnya langsung. Oke Pak, aplikasi dan gitu. Saya pun kadang bingung. Kemarin ya ada yang PM tuh, Pak saya nggak ngerti Pak swing itu apa gitu. Saya bingung juga. Kenapa nggak ngerti swing, ikut kelas tapi nggak masalah sih ya. Yang penting ada rekamannya mau belajar gitu. Karena sebetulnya kan kalau kita rentet ilmu di saham ya Pak ya, bukan ilmu di saham, itu financial market ya. Itu tuh teorinya gampang sebetulnya. Itu semua dimulai dari Charles Henry Dow. Tapi jauh sebelum Charles Henry Dow ini lahir, itu ada tuh orang Belanda tuh. Ada orang Belanda tuh. Bahkan Homa juga sebelum Charles Henry Dow lahir ya. Tapi kita sebut Charles Henry Dow itu bapak analis teknis. Walaupun dia tidak punya bentuk buku berwujud, dia punya jurnal. Dia nulis tuh kan tentang Dow teori. Kita kenal dengan Dow teori ini ya. Nah, gak lama nih dari Dow teori ini muncul tuh Ralph Nelson ya, dia yang bawa Elliott Webb, The Nature of Plow, bukunya tuh kan. Dia bikin tuh teori Elliott Webb. Gak lama dari sini ada tuh lahir juga tuh Richard Wyckoff, H.M. Gartley, macam-macam orang tuh kan. Nah, teorinya banyak Pak, teorinya banyak. Nah, setiap teori itu punya aturan main, di mana semuanya didasari dari Dow teori.
Lu mau hebat candlestick, mau ngapain, kalau nggak ngerti Dow teori nggak bisa gitu. Jadi sebetulnya begini, kan kalau kita itu numpukin buku, beli buku gitu ya, yang ada cuman buat bantal, kalau sudah ngantuk. Jujur, Betul, Pak, betul. Tapi Kalau kalau saya bilang kita ini, Pak, kalau kita diajar sama Nana basic begitu, kita lebih cepat nangkep, dan kita diskusi gitu loh, biar ya memang apa ya, kita lebih cerdas gitu di market tuh. Terima kasih. betul. Iya, sama-sama, Pak. Cuman gini loh ya, ini kan dalam perspektif fundamental, teknikal. Tapi gini, kalau kalian mau belajar di basic, kalian tapi dapat PR juga tuh fundamentalnya. Karena gini, Pak, harga itu bergerak, atau kita ambil teorinya Dow ya, market discount everything, yang nyebut teknikal itu tidak bersamaan dengan fundamental, itu bodoh orang, Pak. Kenapa? Karena Dow teori itu punya prinsip tuh, di mana dia sebutin tuh ya, market discount everything gitu. Jadi ketika market bergerak turun, itu udah menjawab semua isi fundamentalnya. Atau setelah dia naik, itu menjawab semua fundamentalnya juga gitu. Nah, teman-teman kalau mau nanti belajar juga tuh tentang market discount everything itu seperti apa teorinya, dan membuatkan juga gitu. Contoh ini loh Pak, market yang discount everything gitu. Ini nggak bakal cukup ya 1 bulan serius gitu loh. Kalau mau ya mungkin sekitar minimal 3 bulan gitu. Minimal 3 bulan. Besok langsung buka kelasnya Pak Nana. 1 tahun, iya tuh. 1 tahun saya mati. Bu, berarti ini bedah si PFM ya, ya? Apa? Bedah yang kelas kita yang PFNO. Beda sih Pak. Beda kalau ya? PFNO itu lebih ke pengaplikasian rinci ya. Ya, Rinci. Vipo. PFNO itu dulu adanya itu kan saya juga penggagasnya dulu kan banyak yang minta kelas basic advance, tapi karena saya ada kesibukan lain itu saya bilang ke Bu Santi, ibu ngajar deh bikin kelas PFNO tuh, ajarin basic advance. Sama teorinya kayak basic advance Pak yang diajarin di PFNO itu. Bedanya kalau di basic advance itu lebih apa lagi ya? Lebih banyak lagi PR-nya. Gitu. Tapi lebih bagus PFNO kemana-mana karena kelas basic advance pertama itu kita cukup tertinggal waktu beberapa lama tuh ya, karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan gitu Pak. PFNO itu kelas paling bagus menurut saya dalam produk 4D. Kenapa ya? Karena dia rapi, PowerPoint semuanya siap. Basic advance itu kadang saya ngomong nggak pakai PowerPoint. To the point-nya Pak. Iya, to the point gitu. Jelas kok, gurunya aja waktu itu banyak. Kita diajar berganti-gantian. Terakhir ditutup Pak Juta untuk money management. Itu. PR basic advance. Sorry ya, saya cuma PR basic advance itu, Pak, itu lebih banyak. Serius, satu teori satu PR gitu. Teorinya Asal nggak susah nggak apa-apa, susah sih enggak, tergantung nanti kalian bacanya aja tuh. Nggak baca sih, maksudnya saya yang baca Emang ngerjainnya. tuh, karena lama Pak, satu materi mungkin 1 bulan. Ya kayak esoteris aja gitu ya Pak ya, PR-nya habis materi latihan. Tapi Paper mending ini sih. PDF. Kalau yang basic advance kan tiap pertemuan ada tugas. Ih, curhat. Karena memang teman-teman itu saya siapkan untuk benar-benar siap di bursa. Ya efeknya kan basic advance itu saya sekarang jarang lihat juga tuh ada di grup publik tuh. Entah mereka pensiun karena setelah saya belajar teknikal akhirnya saya pensiun gitu kan. Kalau di enggak juga ada sih ya. kalau di Jangan pensiun dulu, ajarin kita dulu. Enggak, yang punya- ini yang apa namanya Pak, yang nggak muncul lagi. Itu kan dulu orang-orang itu banyak tuh di grup. Serius Pak, contoh ya kayak ada saya kenal Pak A gitu ya, dia orang Sumatera tuh. Masuk tuh grup basic merah itu masuknya gara-gara kecelakaan, tanya Bu Santi. Ingat nggak Bu, yang masuk karena kecelakaan itu Bu? iya. Dia sekarang udah trading bit market tuh, udah nggak pernah lagi muncul gitu. Itu maksudnya karena kecelakaan, karena saya salah chatting orang gitu. Jadi soalnya kalau ngechat nggak lihat namanya kalau Kalian Panana. nama gitu kan.
Bapak nggak Jawab belajar aja. gitu. Akhirnya udahlah Pak, masuk grup saya aja gitu kan, beres belajar tuh. Cuman ada juga yang pensiun, ada gitu beberapa orang yang pensiun ada ya Bu ya. Pak, saya Grup. lebih baik lebih baik belajar tentang transaksi nego gitu kan. Ada gitu, karena di technical analysis itu kalau kita paham menyeluruh sih Pak ya, maksudnya bukan paham menyeluruh, basic behind the skin-nya ya, paham latar belakangnya terbentuk, itu mungkin dua hal aja tuh. Kalian bakal pensiun market dini ya, atau kalian bakal survive di market dengan sabar. Karena intinya ujungnya gini loh, kalian dipaksa untuk menjadi orang sabar. Itu Pak. Contoh ya, misalkan kita menerapkan teorinya anak kuling ya di market. Itu dibahaslah kita masuk di market anomali gitu kan. Ada yang bilang market anomali dihindari gitu kan. Itu orang nggak ngerti juga berarti kan. Gitu loh. Nah, market anomali contoh nih. Volume besar tapi harga nggak kemana-mana. Ini dasar dari teori volume spike juga tuh ya. Contoh nih Mbak. Kata nggak nih? Doji kata nggak nih? Dua candle ini nih. Ini contoh market anomali nih sehari ini. Cara minernya PPI ini. Gitu loh. Ini kita boleh masuk. Gitu. Nunggunya lama, nggak sehari 2 hari. Anak kuling PPA Pak, volume price analysis. Gitu. Itu nunggunya lama banget. Nunggunya lama gitu. Jadi semua teori di market itu hanya bisa nanti. Sebetulnya nyuruh kita nunggu ya Bu ya. Nunggu akan adanya buying climax, adanya selling climax. Gitu. Nunggu adanya momentum. Apapun teorinya. Jadi kalau nggak sabar ya pasti pensiun. Oke, silakan pertanyaan yang lain. Pak Andrew, silakan Pak. Pak, boleh saya share screen nggak, Pak? Boleh, boleh. Belum Betul, bisa, Pak. disiplin, Pak. Bentar. Saya jarang nemu orang yang disiplin di market itu 10/1 mungkin di dunia. Admin tolong dikasih host, co-host. Dikasih host dulu, Pak. Nggak usah Pak, tinggal di setting aja allow share screen. Follow, share screen. Di security nanti share screen-nya dicentang. Udah bisa share screen semuanya. Hostnya admin saya. Iya, sama co-host juga bisa. Bisa di marketnya nih. Di bawah kan ada security tuh. Partisipan, security. Partisipan, oh ya security itu. Share screen, udah. Silakan Pak. Screen saya sudah kelihatan ya. Ini Pak, aku kan gambar ITMG. Setelah itu kan sudah ku lock chart. Ini udah di lock. Nah, kemungkinan aku udah gambar SOD-nya awalnya kan Gun Square. Yang saya gambar ini Gum Miner dan Gun Square. Setelah itu saya gambar itu Gumbox-nya default dan yang aritmatik, Pak. Ya, kenapa Pak? Aritmatik. Jadi kan Pak, cara gambar BTS-nya ini lebih baik kita pakai yang kan ini kan pasti ada yang nggak kena nih Pak. Berarti kita pakai yang default ini atau pakai rasio aritmatik Pak? Jadi gini Pak, saya jelasin sebentar ya. Rasio aritmatik untuk menemukan waktu ataupun harga secara alami. Dan gun default pun sama Pak. Perbedaannya gun default itu mengkalikan 1 kali harga sama dengan 1 kali waktu. Sedangkan untuk rasio aritmatik dia tidak mengkalikan hal tersebut. Jadi Bapak harus menggunakan defaultnya terlebih dahulu untuk menemukan 1 kali harga dan 1 kali waktu. Itu sama disebut tentang gun square. Kenapa disebut gun square? Squaring karena kita mengkuadratkan harga. Setuju kita mengkuadratkan harga untuk menemukannya? Kan sebelum kita menemukan rasio, kita mengkuadratkan dulu. Betul nggak? Iya Pak. Ini hasil kuadratnya 1156. Dan nah jadi Bapak gunakan dulu rasio yang awal yang biasa. Coba dihilangkan dulu gun box yang aritmatiknya Pak. Sudah Pak. Semuanya kita cari price level unit. Jadi satu kotak itu adalah 1 siklus. Ini dasar esensinya nih, filosofinya. Memang analisa itu gampang, yang saya itu kita memahami baliknya tuh, behind the sky-nya tuh. Kenapa ada gitu. Dan kita bisa membuktikan itu
itu yang susah tuh di technical analysis. Saya pun kadang salah juga, banyak salahnya juga. Berarti gambar yang dari swing yang tidak tercapai ya Pak, maksudnya tidak terdeteksi ya. Sebetulnya kalau kita gambar seperti ini semua swing akan terdeteksi. Perbedaannya di tanggalnya aja Pak. Di waktunya banyak tanggal-tanggal yang terlewat. Contoh nih, yang ini kan ini terlewat nih. Nah ini kan kita punya siklus baru berarti kan, swing low ketemu Oh. swing high. Dari swing high di sini bertemu dengan swing low, betul? Betul. Dari swing low bertemu dengan swing high. Nah di sini kan kita mati nih. Iya. Mau kemana nih? Harus swing low, betul? Nah swing low, swing high, swing low. Dari swing low harus bertemu dengan swing high. Dapat Pak. Yang penting Bapak bisa merekonsiliasi chart dari awal tuh. Sampai di ujung Bapak bisa memutuskan dia bakal membentuk apa. Gitu, Pak. Oke. Jadi udah sangat tepat. Ini benar analisanya betul Pak. Seperti ini. Bapak bisa lihat level-level harganya kan? Iya Pak. Tapi masalahnya yang kedua Pak, ini susah kali dipresisikannya Pak. Nggak bakal bisa Pak. Nggak bakal bisa. Itu nggak Bakal bakal bisa ya? Nggak bakal Pak. Karena trading view emang seperti itu. Makanya kalau misalkan nanti teman-teman udah untungnya banyak, ingat loh untungnya banyak ya, bisa beli Optuma, tapi untungnya banyak dulu. Jangan sampai beli Optuma untungnya belum, ngapain? Gitu Pak. Untungnya banyak dulu. Pakai Optuma kalau nggak ngerti juga percuma, nggak bakal bisa juga. Jadi kan teman-teman udah ngerti nih. Orang tuh bisa bilang aja sih gampang bahwa ini adalah Gemini line gitu kan. Apa namanya nih? Garis ini Pak ya? Ya orang bisa bilang ini Gemini line, Saturnus line gitu kan, Venus line dan sebagainya. Itu kan teman-teman anggap aja sebagai iklan gitu kan. Intinya support dan resisten. Udah. Pak, mau naik lagi Pak. Kalau misalnya saya padukan dengan gun seasonal date ini ya. Gun seasonal. Dan guys spesifik. Yang hijau nih guys spesifik, yang biru itu guys seasonal date Pak. Seasonalnya dia spesifik atau apa Pak? Yang seasonal date itu maksudnya yang general Pak. 21 Maret. Iya, bukan yang 30 derajat ini Pak. Iya. Yang ini. Ya, ini tuh kan dikatakan spesifik ketika kita menggunakan harga dan tanggal yang terjadi di emiten, Pak. Dikatakan ketika general ketika kita menggunakan tanggal 20 Maret setiap tahunnya. Nah, ini Bapak menggunakan tanggal yang spesifik sebetulnya. Tapi perbedaannya ini spesifik derajat ya, Pak ya. Yang ini adalah spesifik hari. Ini hari ya. Ini udah bener Pak, udah bener. Iya Pak, lagi bingung pas buat PR ini. Ya, Pas ini lagi kan dapat merangkup semua. PR. Tinggal sabar. Pertanyaannya sekarang bisa sabar nggak? Masih belajar Pak. Nah, itu yang harus belajar Pak. Oh iya Pak, ini kan siklusnya udah habis ini yang spesifik, yang gan derajat ini kan udah habis. Iya, di Tapi 374 sisa ya. 340 Pak. 374 Pak. Karena yang mendekati 360 itu 374. Oh. Oke. Pokoknya cari Berarti yang ini paling udah mendekati 360. Oke Pak. Misalkan ini kan udah mau habis Pak. Jadi kalau mau gambar yang baru berarti kita ambil titik terakhirnya ya. 361 hari terakhir. Iya Pak, maksud saya kan ini kan saya tariknya dari sini ke 361 hari terakhir. Iya betul. Yang ini. Nah, ini udah bagus loh chartingnya Pak. Tapi nanti kan ketemunya kan kalau seandainya waktunya berjalan terus Pak. Misalkan di tanggal 20 April misalnya habis. Berarti 31 6 harinya kan berarti kita ambil extreme low yang terbaru lagi ya Pak ya. Kita buat ulang Betul. lagi ya. Betul. Frequency tergantung Bapak ya, extreme low atau extreme high. Kalau saya biasanya menggunakan extreme low. Kenapa? Karena bursa Indonesia cuma bisa beli kan, nggak bisa jualan. Iya. Oh ya Pak, saya mau nanya lagi tentang PTV. Ini kan tadi saya udah gambar PTV-nya. Cumanya kan saya ketik gambarnya pakai DM price range. Bukan ini. Tapi saya convert dulu ke hourly ya.
pas ke awalnya ininya rusak Pak, gak masalah ya Pak? Nggak masalah, Nam- kan ada deviasinya Pak. Walaupun beberapa bar itu. Bisa. Gimana lagi ya, memang trading dunia nggak bisa nyatu. Gitu Pak. Ini scale-nya. Berarti Paling kalau rapi ini siapa ya Pak? Siapa ya? Pak Andre. Andrew Pak. Oke, Iya. silakan, Pak. Kayaknya Bapak dapat buku nih. Dapat giveaway Bapak. Berarti PTV-nya seperti ini ya Pak ya? Bentar. Betul.